Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Kembali lagi bersama Yesus Kuatku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan bukan hanya merenungkan, tetapi menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu menerangi jalan hidup kami, menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan. Itu sebabnya mari Roh Kudus beracara dan bekerjalah dalam kehidupan kami. Dan kami mau taat akan kebenaran firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini renungan firman Tuhan saat ini kita bertemakan pilihlah kebaikan. Bahasa kerennya, choose kindness. Haleluya. Diambil dari Roma 12 ayat 21. Mari kita baca bersama-sama di dalam Roma 12 ayat 21. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau berbicara kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, ini sudah menempel di dalam setiap kehidupan orang percaya. Kenapa? Sebagai orang percaya, Yesus mengajarkan kita tentang belas kasihan, tentang kasih, tentang pengampunan, tentang kebaikan. Itu sebabnya di awal tadi saya katakan, hal ini sudah melekat di dalam kehidupan kita orang-orang percaya seharusnya. Tetapi marilah bersama renungan saat ini saya mau mengingatkan kembali untuk diri saya, untuk kita semua saat ini. Kalau kita lihat di dalam perikop di dalam ayat ini, kita bisa baca itu di ayat 9 sampai 21. Di situ perikopnya katakan nasihat untuk hidup dalam kasih. Haleluya. Ayat 9 sampai 21, kalau boleh saya bacakan dengan cepat, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Ada pengulangan lagi di sini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, ini yang firman Tuhan ajarkan, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21, ayat utama kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kita berbuat kebaikan karena ada kasih Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ada belas kasihan Allah yang hidup di dalam kita. Kenapa? Karena Allah adalah kasih. Ini adalah Allah. Allah adalah kasih. Sebagai orang-orang percaya, kita harus memiliki kasih Allah. Sehingga yang lahir dari perbuatan kita,
tingkah laku kita, sikap kita semuanya berdasarkan firman Allah yang penuh dengan kasih Allah. Kalau kita bisa lihat definisi kasih itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebagai orang percaya yang hidup dalam pertobatan, seharusnya kita hidup penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan belas kasihan. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Matius 5 ayat 39 katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini artinya belas kasihan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Terlihat bodoh bukan kita orang-orang percaya? Tetapi ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Orang dunia melihat kita, kenapa nggak dibalas? Tetapi kita orang-orang percaya berbeda dengan orang-orang dunia. Haleluya. Matius 24 ayat 12 katakan, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jangan sampai kita seperti ini. Kasih kita dingin. Kedurhakaan adalah perbuatan ingkar, melawan atau tidak patuh terhadap perintah dan ketentuan-ketentuan yang berasal dari pihak yang memiliki otoritas yang lebih tinggi atau yang wajib dihormati. Contohnya seperti Tuhan, orang tua, atau aturan-aturan yang sah. Tetapi dalam hal ini, sebagai orang percaya kita mau tunduk pada firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kita mau menghormati Tuhan dengan perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita, kasih kita, dan dengan berbuat kebaikan. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, di dalam nama Yesus, terima kasih firman-Mu sudah datang mengingatkan kami sebagaimana harusnya kami orang-orang percaya bersikap berbuat, yaitu penuh dengan kebaikan. Karena ada kasih Allah, karena ada belas kasihan Allah. Seperti Engkau mengajarkan kami ya Tuhan, Engkau melakukan segala sesuatu karena timbul belas kasihan-Mu, sehingga Engkau tergerak melakukan segala sesuatu, bahkan mau mengorbankan diri-Mu untuk menebus dosa kami, umat manusia. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bersama Yesus aku kuat.